Ya, WhatsApp coy. Kita akan bahas sedikit Liga Champions ya. Kemarin Leg pertama ya, perempat final. ya, perempat final. Dari yang hari kemarin lalu itu Madrid sama Manchester City. versus Manchester City. Menariknya kalau kita lihat line up-nya City ini tidak turun dengan full squad ya. Ya, Kevin De Bruyne masih belum bisa main ya. Terus Malah juga Ederson gak main kan, gantikan Ortega, kiper cadangan. oh ya, Ederson. Kalau di Madrid kan Milito masih nggak main juga. Malah Ya. katanya Kevin De Bruyne itu di pertandingan katanya hampir mau main di babak kedua tapi Tidak ternyata enak badan atau tidak enak badan, malah Ya. muntah di ruang ganti katanya. Oke, kita lihat dari permainan di babak pertama itu keunggulan Madrid 2-1 ya. Dan juga terlihat Ada gol cepat dari Bernardo Silva. Itu sebenarnya harusnya Lunin bisa dapat sih. Bisa kalau yang gol pertama bisa Iya. ya. Kita berbeda untuk gol yang kedua sama ketiga itu udah pojok jauh Dan banget, City sangat main kencang. seperti biasa, dia ngepres, tapi Madrid pun juga bermain lebih counter attack, lebih pragmatis, dan terbukti golnya dari Bernardo Silva dibalaskan oleh gol Camavinga yang jadi own goal Ruben Iya, Dias ya, karena deflect kan. Jadi kalau gue melihat ya kemarin itu ya emang saling mengeluarkan pattern masing-masing ya. Di City mencoba untuk penguasaan bola, Real Madrid mencoba untuk reaktif football, melakukan serangan balik cepat. Terus juga ya kemarin itu kan gol Rodri juga bagus. Dia nggak kencang ya, emang bukan kiper utama ya, Iya, kiper iya, kelas iya. 2 kewalahan banget kiper City itu kan. Terus juga gol Kamavinga itu deflect kan, dia terkecoh. Menurut gue kalau dari segi kecepatan nggak terlalu cepat-cepat banget, tapi kayak udah mati langkah aja ya. Ya, kalau- Kemarin yang gol Kamavinga itu kan deflectnya nggak yang Memang terlambat lah kipernya. ya bukan kiper kelas dunia ya menurut gue Iya. ya, bukan kiper terbaik. Kalau di babak pertama itu Madrid lebih apa ya istilahnya, lebih ya 50-50 lah sama City ya. Mereka Ya. juga banyak beberapa peluang yang miss, dan City pun juga dengan Ya, sebaliknya. terutama Madrid ya menurut gue ya, beberapa Iya. peluangnya itu yang kalau City kan ya Haaland dikantongin Rudiger ya, kayak Iya. emang terlihat. Emang Tapi mungkin Pep udah membaca bahwa Haaland pasti akan dibantu pancingannya sama Haaland Rudiger. kan yang akan Rudiger akan Iya. fokus, karena yang bener-bener center back cuma Rudiger. Iya, Kan bertandem Tchouaméni dengan kan DM, Tchouaméni. ya, ya. Tapi bebasnya Bernardo Silva sama Phil Foden Dan termasuk Grealish ya, itu Iya. lumayan kan, dan mereka memanfaatkan untuk melakukan serangan dari lini kedua kan, tembakan-tembakan dari luar kotak penalti itu yang lumayan sangat mengancam, dan terbukti di babak kedua juga kan. ya, Golnya terlihat kan dari setelah Pep lihat Haaland di man to man, jadi mereka lebih memanfaatkan lini kedua yaitu Iya, Bernardo Silva, iya, Foden dan Grealish iya. lebih aktif nih. Bahkan golnya kedua Foden itu pun dari lini keluar kan, di luar kotak penalti. Sama gol ketiga juga kan. ya. Terus kalau untuk Madrid sendiri kita lihat banyak peluang, walau peluang itu ya sama berawal dari serangan balik. Vini dari sisi kiri, Vini yang mencoba mencoba memotori serangan, tapi selalu dari kiri beberapa Kanannya emang kurang. juga ada Ya, dari Bellingham, Valverde, mungkin Valverde, ke kanan, Bellingham, maju ke tapi ya kayak kurang variatif gitu aja sih. Dan sangat banyak peluang ya, Vini, Rodri juga peluang yang nggak bisa dikonversi jadi Iya. gol. Dan juga ini Vini selain memberikan assist di gol ketiganya Valverde, itu Vini mainnya jelek. Ya, Rodrigo lebih step up, tapi Vini terlihat kayak ya apa buang-buang peluang, Ya, buang- terus gimana? ya walau gol ketiga itu kelas ya. Ya, Valverde pas momentumnya. Tapi ya kalau dengan hasil begini balik lagi hampir kayak seperti musim lalu. Emang sesuai dengan yang yang diharapkan Pep. iya. Seri di kandang Madrid kita habisin di Etihad. kandang sendiri Iya. di Etihad. Dan ini juga menjadi hal yang sulit karena Madrid catatannya belum pernah menang di Etihad nih. Ya, terus juga beberapa pemain yang masih ada cedera dan kekurangan back itu sangat terlihat sih. Iya, iya. Alaba kan masih nggak bisa bermain juga. Ya, perlu diperhatikan banget serangan dari lini keduanya City, dan variatif serangannya lebih banyak City ketimbang Madrid sih. Ya. Oke lah, kita nantikan leg kedua mungkin 2 minggu lagi ya kayaknya. Ya 2 minggu lagi. Apakah Madrid Enggak, kayaknya minggu depan langsung deh.
Ya, nanti Kalau kita nggak lihat salah. jadwalnya. Tapi sepertinya ini akan lebih sulit untuk Madrid. Mungkin kalau menurut gue ya 60-40 lah. Ya, kalau kita lihat dengan catatan yang tahun kemarin ya, kalau di Etihad luar biasa susah sih ya. Mereka City akan gempur habis-habisan, nggak bermain lebih 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 aman sih pasti Iya, akan kalau di Bernabeu kan terlihat mereka bermain lebih aman Iya, ya. iya. Apa ya, kesalahan Madrid juga sih kan unggul 2-1. Ya emang Madrid juga tetapnya mau unggul minimal 2 Iya, gol iya. buat biar Tapi memang City memang top lah Iya. istilahnya. Dan kita lanjut ke match Arsenal melawan Munchen dengan skor 2-2. Ini 2-2. menariknya Arsenal itu dari babak pertama sampai babak kedua dia full press dan Iya. itu pun terbukti efektif dan menciptakan beberapa gol nih. Ya kan dari sebelum laga pun Arsenal di bursa taruhan pun Arsenal kan diunggulkan jauh. Iya. Malah operannya Karena itu memang Munchen lagi gedrop operannya ya. itu sampai 1 lebih kan, dianggap Munchen lagi perform Lagi turun, drop. mental lagi drop, akan dihajar Arsenal di Emirates. Iya, tapi kembali lagi ke kualitas pemain sih kalau gue bilang. Iya. Karena pemain-pemainnya Munchen ini banyak Lebih yang, matang, ya, lebih dan juga matang dari mereka segi lebih umur. sering bermain di kelas Eropa. lah Iya, istilahnya. di Liga Champions. Mental mungkin di Liga lagi drop karena cukup sangat jauh ya dengan Bayer Leverkusen. Dan ini Dan satu-satunya satu-satunya. kemungkinan, kan? Nah, itu Bang itu sih menurut gue motivasinya yang bisa Bayer hadirkan kan, trofi yang Bayer hadirkan. Dan Jadi Munchen sekarang bermainnya lebih pragmatis ya, mengandalkan counter attack mentalnya. gitu. Untuk gue ini sudah bagus banget buat Munchen ya, karena seri di kandang Arsenal, balik lagi sisa mereka aja lagi di kandang sendiri. Iya. Dan supporter di Jerman kan terkenal lumayan lumayan gimana ya, lumayan provokatif kan nanti Iya. karena itu kan akan jadi tambahan motivasi lebih buat Bayer Bahkan kan untuk Bayer sempat unggul di babak pertama 2-1 ya. gol penalti Harry Kane kan. Iya, tapi ternyata pergantian pemain itu Trossard masuk Iya. dan membuat juga perubahan. membuat perubahan yang bisa menciptakan gol lah. Dan menarik ini kita masih peluangnya masih 50-50. Tapi sih kalau untuk gue lihat. Arsenal emang belum saatnya sih Liga Champions. Belum I saatnya, think ya. kalau Premier League. Tapi Arsenal. kalau dari segi permainan mereka bermain bagus semua ya. Permainan bagus, tapi balik Cukup lagi rapi lah dengan press-pressnya juga. balik Walaupun ada lagi beberapa kesalahan kematangan yang- juga kurang ya. Iya. Kematangan pemain. Kalau dari segi pemain mungkin lebih di atas. Gue compare, kita kan bicara untuk laga kemarin ya, seperti Madrid dan City. Mungkin dari mereka bilang mungkin DNA atau apa ya, pengalaman City kan baru. Tapi kalau dari segi materi kematangan pemain, City lebih unggul dari kematangannya. Dari segi umur, Madrid kan masih banyak Dan pemain-pemain mereka kan habis muda. juara juga kan Nah, musim kemarin. Oke, kalau hari menurut- berikutnya itu laga seru itu Barca sama PSG. Atletico sama Dortmund gue nggak nonton dan juga mungkin Atletico yang akan menang lah. Kan Atletico Kalau menang dari dan mungkin Atletico yang akan lolos. gue lihat highlight yang lumayan apa ya, lumayan panjangnya ya, emang Atletico lebih unggul dari segi kematangan pemain pun, dari segi apa namanya, dari segi serangan pun Atletico jauh lebih banyak, dan Atletico kan unggul 2-0 dulu sebelum Haller itu mencetak walau 2-1. Tapi ya Kemungkinan Atletico yang lolos sih. kemungkinan Atletico, tapi serunya ini ya mungkin dari sebelum ke Barca sama PSG, ini laganya seri terus juga pun yang unggul cuma selisih 1 gol, jadi Masih laga ada kedua kemungkinan ya. nggak bakalan ngebosenin, malah akan jauh lebih suruh. Iya. Karena cuma selisih 1 gol, Dan terus juga nggak ada gol home away, Away. jadi kan peluang itu nggak yang tertutup 100% kan. Kalau kita masuk ke Barca sama PSG, menurut gue ya Barca kemarin bermain bagus. Walau Kalau di babak pertama gue lihat PSG lebih banyak mendapatkan serangan, tapi Barca juga bisa membalas serangan dengan efektif gitu. iya, kemarin Barca sangat-sangat efektif, tapi ya balik lagi menurut gue kesalahannya sih di PSG karena banyak membuang peluang. Terus Barca juga kemarin kita akui
pertahanannya bagus tuh cuma Araujo. Berapa kali Iya, dia kan iya. yang set yang krusial Menyelamatkan, iya. ngeblok beberapa serangan dari PSG, salah satunya juga Mbappe Dan dan juga lain-lain. Lamine Yamal assist yang pertama itu by the way keren loh. Dia Iya, bisa iya, iya, iya. dia passing kan melewati Lewandowski dan bisa disuting oleh Rafinha gitu. Iya. Emang ini bocah kontribusinya besar untuk Barca ya. Ya, kalau tapi dia kayak bekerja sendiri sih untuk terutama di lini iya, tengah. iya, iya. Nah, kalau untuk Rafinha emang sih semalam gacor banget, tapi ini kayak ini pemain kan nanti bisa hilang beberapa On off, pertandingan ya. atau buang-buang peluang. Kemarin emang gacor sih, selain dari 2 gol itu ancaman-ancaman pergerakannya emang lumayan Tapi eksplosif. kembali lagi untuk gol keduanya Barca itu pergantian pemain yang cukup efektif. Jadi Pedri dan Christensen iya, masuk benar. dan gol kedua itu kan assist dari Pedri. Betul. Dan ini terbukti kelihatan kalau PSG itu punya squad di depan yang sangat bagus, tapi lini tengahnya itu jelek. Iya, Sedangkan Barca mereka punya lini tengah dan lini depan yang lebih seimbang gitu. Nah terbukti walaupun PSG bisa cetak 2 gol di babak kedua, kecurian kan Barca, tapi kembali lagi setelah masuk Pedri dan Christensen mereka bisa balik jadi 3-2 gitu. Karena memang kualitas pemain PSG ini untuk di depan oke, tapi untuk di samping dan untuk tengah dan ke belakang ini menurut gue sih PSG kemarin tuh Jauh kalau sih. gue lihat terlalu banyak individual Iya, ya, terlalu bermain banyak- individual. iya, terlalu bermain sendiri lah. Ya, Nggak ada ada kombinasi- peluang kombinasi. langsung eksekusi, hampir gak melihat temannya. Iya, iya. Gue lupa kemarin tuh shoot siapa ya, padahal di sebelah kirinya kan kosong, itu gue lupa. Jadi itu sih kurang bermain untuk tim, dan Barca kemarin bermain untuk tim dan bagus dan cukup bagus. Tapi menurut gue masih PSG nggak nutup karena cuma 1 gol. Kalau dari segi materi pemain jauh ya, apalagi di lini depan ya PSG lebih diunggulkan sih. Tapi Barca baiknya Barca kemarin itu bermain secara tim ya, secara rapi timnya lah, rapi. untuk bertahan dan menyerang. Tapi kalau menurut gua sih kembali lagi di leg kedua kan di Barca ya, di Camp Nou. Ya. Dan ini mungkin akan Kalau susah nggak untuk salah, PSG. Barca kan nggak bermain di Camp Nou, di stadion yang keduanya kan Camp Oh Nou iya, lagi iya. renov. Yang jelas di kalau nggak salah kandang namanya. Barca kan. Iya, di kandang Barca. Dan juga ini akan jadi, kalau PSG bermain seperti kemarin mungkin gue bilang akan kalah karena mereka terlalu banyak skill individu, iya, terlalu iya. main sendiri, mereka nggak bermain as a team gitu. Sedangkan Barca lebih lebih terstruktur dan Tapi lebih rapi. secara keseluruhan leg kedua kayaknya akan lebih seru dari leg pertama karena kan penentuan dengan defisit gol yang selisih Iya, gol iya. yang masih tipis. Dortmund sendiri kan walau kalah tapi apa namanya, di kandangnya kan lumayan terkenal angker dengan supporter yang Tapi Dortmund yang fanatik. kualitasnya memang biasa-biasa Iya. aja sekarang. Kemarin kan waktu di melawan PSP pun gitu juga kan, seri kalau nggak salah di PSP di Dortmund mereka menang. Ya kita nantikan lah. I think ya leg kedua akan lebih seru sih. Oke lah. Oke, kita nanti akan bahas lagi setelah pertandingan-pertandingan Dan berikutnya. nanti kita akan bikin preview sebelum pertandingannya kan. Oke, boleh deh. Biar melihat siapa sih yang akan bermain kan, mungkin 2 hari sebelum pertandingan bisa melihat hampir secara 80% kan siapa yang fit, siapa yang nggak bisa bermain gitu sih. Oke, see you di video selanjutnya.